Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami, kelompok 11, akan mempresentasikan terkait dengan penatausahaan barang milik daerah, yaitu mata kuliah pengelolaan aset negara. Selanjutnya, kelompok kami itu beranggotakan ada Hairul Akbar, kemudian Devodi Joy Putra, dan saya sendiri Dini Dian Pertiwi. Pembahasan kali ini itu yang pertama ada pengertian penatausahaan BMD itu apa, kemudian dasar hukum penatausahaan BMD atau barang milik daerah itu bagaimana, dan manfaat penatausahaan BMD, keempat itu bidang penatausahaan BMD, dan terakhir ada studi kasus dari penatausasan BMD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari penatausahaan barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah itu adalah suatu proses administratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola, mengendalikan, dan melaporkan segala aspek yang berkaitan dengan barang milik daerah yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Nah, penatausahaan barang milik daerah ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan, pengelolaan, dan penyusutan barang milik daerah. Proses penatausahaan barang milik daerah ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk inventarisasi, pengadaan, penerimaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, penghapusan, dan pelaporan. Oke, selanjutnya ada sub bidang dari penatausahaan barang milik daerah. Yang pertama ada inventarisasi, yaitu melakukan pendataan dan pencatatan terhadap semua barang milik daerah yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan. Inventarisasi ini dilakukan untuk mengetahui jumlah, jenis, kondisi, dan lokasi barang secara akurat. Yang kedua itu ada pengadaan, itu merupakan kegiatan untuk memperoleh barang yang diperlukan oleh suatu instansi pemerintahan. Yang ketiga ada pemanfaatan, yaitu memastikan bahwa barang yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah itu digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Nah, yang keempat ada penghapusan, yaitu proses mengeluarkan barang dari inventaris karena alasan tertentu seperti kerusakan yang parah, kehilangan, atau tidak digunakan lagi. Nah, yang kelima ada pencatatan dan pelaporan, itu melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang terkait dengan penatausahaan barang milik daerah seperti pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang. Nah, pencatatan ini tuh dilakukan secara sistematis dan berkala untuk memastikan adanya kontrol yang baik atas barang milik daerah. Selain itu juga diperlukan pelaporan kepada pihak yang berwenang mengenai kondisi dan pengelolaan barang milik daerah. Baik, lanjut. Sekarang ini ada dasar hukum penatausahaan barang milik daerah atau regulasi penataan usaha barang milik daerah. Jadi di sini ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016. Jadi di sini tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, jadi pasal tentang pembukuan ini pada 474 yang isinya itu ada pengelolaan barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut golongan dan kodifikasi barang. Nah, kemudian di sini ada terkait dengan inventarisasi. Jadi inventarisasi ini 476 dan pasal 477. Jadi di sini terkait dengan penggunaan barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 tahun 1 kali dalam 5 tahun.
Nah, kemudian terakhir ada pelaporan. Jadi pelaporan ini pada pasal 479 menyebutkan bahwa kuasa pengguna barang harus, menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang, kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada barang pengguna. Nah, selanjutnya, terkait dengan rangkaian kegiatan penatausahaan barang milik daerah. Jadi, di sini ada 3, yaitu ada pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Jadi, yang pertama pembukuan. Jadi, pembukuan ini terkait dengan proses pendaftaran, kemudian pencatatan jual barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna atau DBP atau daftar barang kuasa pengguna DBKP menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Nah, kemudian kedua, inventarisasi. Jadi kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, dan penyelenggaraan pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Nah, kemudian yang ketiga, pelaporan. Jadi pelaporan itu sendiri adalah pelaporan barang milik daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kuasa pengguna barang yaitu kepala UPU-TD kepada pengguna barang kepala SKPD. Nah, selanjutnya akan, dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu ada manfaat penatausahaan barang milik daerah. Jadi, terdapat 5 manfaat dari penatausahaan barang milik daerah. Yang pertama itu ada pengawasan yang lebih baik. Jadi, dengan penatausahaan barang milik daerah yang baik, itu akan menggunakan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap barang milik daerah tersebut. Dan yang kedua itu efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset. Penatausahaan barang milik daerah yang baik itu akan memudahkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah itu secara efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga itu ada akuntabilitas, di mana penatausahaan barang milik daerah ini itu akan meningkatkan akuntabilitas dari pemerintah daerah tersebut, karena mereka akan memberikan informasi secara jelas, tepat, dan akurat. Kemudian yang keempat itu ada pengendalian risiko. Dengan penatausahaan barang milik daerah itu dilakukan dengan baik, maka akan mengurangi risiko seperti kehilangan ataupun adanya penyelewengan terhadap barang milik daerah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu ada peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Nah, dengan penatausahaan barang milik daerah yang baik, maka pemerintah daerah kan mudah untuk melakukan pengelolaan terhadap aset tersebut, sehingga aset tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Lalu selanjutnya ada studi kasus, di mana saya mengambil jurnal yang berjudul Implementasi Penatausahaan di Kabupaten Kepulauan Tuluot, di mana terdapat 6 poin yang harus digarisbawahi. Yang pertama itu sumber daya manusia atau SDM. Nah, SDM ini yang menjadi komponen utama dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua itu aturan. Aturan itu berkaitan dengan pemerintah daerah dalam hal ini pegawainya. Masih banyak yang belum memahami secara keseluruhan terkait penatausahaan barang milik daerah, sehingga perlu adanya kebijakan ataupun pelatihan kembali bagi para pemangku daerah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kepemilikan tanah. Jadi kepemilikan tanah ini berkaitan dengan aset itu milik pemerintah daerah atau bukan. Karena jika aset itu bukan milik daerah, maka pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengelolaan terhadap aset tersebut. Terus yang keempat itu ada penilaian aset. Nah, penilaian aset ini akan berdampak terhadap nilai jual dari aset tersebut. Jadi pemerintah itu dapat mengetahui nilai jual yang baik dalam aset yang akan dijualnya. Nah, kemudian yang kelima itu ada komitmen pimpinan, di mana ini berkaitan dengan sumber daya manusia juga, di mana pemimpin itu harus mempunyai komitmen terhadap pembuatan kebijakan dalam pengelolaan barang milik daerah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sikap. Nah, sikap juga berkaitan dengan sumber daya manusia, di mana para pemangku daerah ini harus mempunyai sikap yang baik, terus juga berkomitmen untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah itu dengan sebaik mungkin. Kesimpulan dari penatausahaan barang milik daerah ini
adalah suatu proses administratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola, mengendalikan, dan melaporkan segala aspek yang berkaitan dengan barang milik daerah yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Nah, tujuannya itu dari penata usahaan barang milik daerah ini adalah untuk memastikan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan, pengelolaan, dan penyusutan barang milik daerah. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa di bawah kolom chat